Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat, rahmat, karunia, dan kesehatan, sehingga saya masih diberi kesempatan untuk menjelaskan materi saya pada saat ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama saya memperkenalkan nama saya yaitu Isnaria Julia Arifin. Adapun materi yang akan saya bawakan pada saat ini yaitu tentang tahara. Adapun komponen-komponen yang akan saya bahaskan yaitu pertama, pengertian tahara, macam-macam tahara, alat-alat tahara, dan hikmah tahara. Sebagaimana yang kita ketahui, Islam sangat menganjurkan umatnya untuk beribadah dalam keadaan suci dan bersih. Bersuci menurut istilah Arab dinamakan dengan tahara. Pengertian tahara. Tahara itu dia menurut bahasa yaitu bersih, sedangkan menurut istilah yaitu sucinya seseorang dari hadas maupun najis, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa tahara yaitu membersihkan badan, pakaian, dan tempat dari segala jenis najis sesuai dengan syara yang telah ditentukan sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW. La yaqbalullahu salatan bi khairi tahurin, yang artinya Allah tidak akan menerima salatnya seseorang kecuali dalam keadaan suci. Hadis riwayat Muslim. Poin kedua yaitu tentang macam-macam tahara. Tahara itu ada dua macam, yaitu pertama tahara hakiki atau bersuci dari najis, dua tahara hukmiyah atau bersuci dari hadas. Tahara hakiki atau bersuci dari najis. Secara bahasa, najis berarti kotoran, sedangkan menurut istilah yaitu setiap kotoran yang mencegah sahnya sholat dalam keadaan tidak ada ruksah. Najis itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pertama, najis mukafafa atau najis ringan, kedua najis mutawasita atau najis sedang, dan terakhir najis mukaladza atau najis berat. Najis mukafafa atau najis ringan yaitu air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum pernah makan sesuatu selain air susu ibunya. Cara membersihkannya yaitu dengan memercikkan air pada tempat najis itu. Yang kedua, najis mutawasita atau najis sedang. Ialah semua najis selain najis mukafafa dan najis mukaladza. Seperti segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur manusia dan binatang atau kotoran kecuali air mani, benda cair yang memabukkan, susu hewan yang tidak halal dimakan, darah, nanah, bangkai termasuk tulang dan bulunya, kecuali bangkai ikan dan belalang. Najis mutawasita itu dia terbagi menjadi 2, yaitu najis ainiyah dan najis hukmiyah. Najis ainiyah yaitu najis yang nampak zatnya dan sifatnya, tidak memiliki warna, aroma, dan rasa. Cara membersihkannya yaitu dibasuh sekali jika sifatnya najisnya hilang, dan basuh 3 kali itu lebih baik. Yang kedua, najis hukmiyah yaitu najis yang nampak zatnya dan sifatnya, tidak memiliki warna, aroma, dan rasa. Cara membersihkannya itu dengan mengalirkan air pada najis tersebut. Yang terakhir itu najis mukaladza atau najis berat,
ialah najis babi dan anjing beserta keturunannya. Cara membersihkannya yaitu harus menghilangkan benda najisnya terlebih dahulu, lalu membasuhnya dengan air 7 kali basuhan, dan salah satunya harus dicampur dengan tanah yang suci. Yang kedua, tahara dari hadas. Hadas terbagi menjadi dua, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil yang terjadi karena tidak berwudu atau batalnya wudu. Cara menghilangkannya yaitu dengan berwudu. Yang kedua, hadas besar. Hadas besar itu yaitu terjadi karena keluar air mani atau bersetubuh dengan istri. Cara menyucikannya yaitu dengan mandi, meratakan air ke seluruh tubuh, atau bagi mereka yang karena satu atau lain hal tidak dapat menggunakan air, yaitu dengan cara tayamun. Poin ke-C atau poin ketiga yaitu tentang alat tahara. Alat-alat yang dapat digunakan untuk tahara yaitu terdiri dari bisa air, debu, batu atau benda padat lainnya. Air yang dapat digunakan untuk bersuci itu terbagi menjadi 4 bagian, yaitu air mutlak, air musyammas, air mustakmal, dan air mutanajis. Air mutlak yaitu air yang suci dan mensucikan, yaitu air yang masih murni dan tidak bercampur dengan sesuatu yang lain. Misalnya itu dia air hujan, air salju, air embun, air sungai, air laut, air dari mata air, dan air sumur. Air musyammas atau air yang suci dan dapat mensucikan, tetapi makruh digunakan, yaitu air yang dipanaskan dengan terik matahari di tempat logam yang bukan emas. Yang ketiga, air mustakmal atau air suci tapi tidak dapat mensucikan, yaitu air yang sudah digunakan untuk bersuci. Dan yang terakhir itu air mutanajis, air yang najis dan tidak dapat mensucikan, yaitu air yang telah kemasukan benda najis atau yang terkena najis. Alat tahara yang kedua yaitu debu. Debu yang suci dan kering. Debu ini bisa terletak di tanah, pasir, tembok, dan dinding. Alat yang ketiga yaitu batu atau benda padat lainnya, selain tahi dan tulang. Misalnya daun, kertas, tisu, atau semacamnya. Digunakan khususnya tidak ada air. Apabila ada air yang bisa digunakan bersuci, maka disunahkan untuk lebih mendahulukan air. Poin yang terakhir yaitu tentang hikmah tahara. Adapun hikmah tahara yang salah satunya yaitu tahara termasuk tuntutan fitrah. Tahara itu memelihara kehormatan dan harga diri, lalu memelihara kesehatan, dan beribadah kepada Allah itu harus dalam keadaan suci. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.